ya. Kalau kita menggunakan tiga mazhab yang berbeda tadi, yang pasti dia tidak dalam jangka waktu 1 tahun, Mas Syarif. Jadi Ya, teman-teman harus ingat ya, yang bilang setahun emas itu udah pasti salah secara teori konsep dasar ya, investasi. betul. Logam mulia sebenarnya optimal atau akan optimal ketika kita melakukan ya hold investasi atau hold emas itu di angka 5 tahun. Jadi kurang lebih itu, Mas Syarif. Jadi harus kita dudukan dulu secara konsep dasar investasi emas itu ada di posisi yang mana. Hai sahabat TCID, kamu sedang mendengarkan podcast Suar Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Dunia investasi sepertinya lagi bikin banyak orang deg-degan Sobat TCID ya. Dalam mengejar financial freedom, quote unquote gitu, orang sekarang mencoba untuk menaruh uangnya di berbagai keranjang gitu. Tapi di tahun 2026 sepertinya tidak ada yang tenang. Kita mulai dari harga saham dulu yang lokal gitu ya, IHSG harganya bikin deg-degan gitu. Yang kena panah merah mungkin nggak cuma 1-2 orang gitu, mungkin bisa ribuan orang yang main di IHSG atau mungkin ratusan ribu orang, jutaan orang maybe, I don't know. Yang percaya dengan cryptocurrency, harga Bitcoin lately memang lagi naik gitu, cuman kalau ngelihat all time high-nya yang sempat 100 ribu sekarang di 60 ribuan bikin puyeng juga sebagai salah satu holder. Terus sebenarnya nggak puyeng sih, masih dalam harga yang untung gitu, cuman kayak keuntungannya harusnya bisa lebih naik gitu. And then di awal tahun dan juga awal tahun 2026 dan di akhir 2025 gitu, emas sempat jadi salah satu instrumen investasi yang digadang-gadang bakal jadi safe haven gitu, dan trayeknya bullish terus. Di all time high-nya sempat menyentuh angka 5.400-an US dollar per troy ounce, tapi di hari ini em, emas turun lumayan jauh, ada di angka 4 ribuan Sobat isi idea. Bahkan kayaknya beberapa hari atau minggu yang lalu emas sempat di 3.900, cuman di per kita rekaman hari ini tanggal 22 Juli emas udah ada di angka 4.100-an US dollar per troy ounce. Nah, ini jadi lumayan paradoks gitu buat banyak orang. Banyak yang ngomong emas itu harganya stabil, bahkan naik terus gitu untuk jangka lama. Tapi buat orang yang beli di angka 5.400 per troy ounce, hari ini adalah reality check untuk mereka karena kehilangan beberapa uang gitu. Meskipun memang masih terhitung proyeksi ya, karena belum dijual ya gitu. Jadi emasnya tetap ada, dipegang gitu, entah itu digital ataupun fisik. Tapi kalau secara nominal, well, drop banget. So we're gonna talk about this apa ya, instrumen Sobat isi ID ketika situasi lagi nggak jelas, emas dianggap safe haven, tapi kenapa harganya turun gitu ya? Apakah ini masih worth it buat dibeli? Apakah ini nggak worth it buat dibeli? Ataukah ini sebenarnya bukan aset investasi gitu? We will discuss about this issue bareng sama Mas Rahmat Aryo Baskoro. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas Indonesia dan juga CEO dari Rencanaku.id. Halo Mas Aryo, welcome to the Halo podcast. Mas Syarif, thank you sudah di-invite nih ya buat kita ngobrol-ngobrol nih hari ini. Pertanyaan pertama Mas, hold emas nggak Mas? Saya Ah, karena sudah terlanjur beli ya, jadi ya mau nggak mau kita hold ya. Dan perlu Mas Syarif dan teman-teman ingat ya di conversation ya. Jadi untuk Mas itu jangka panjang Mas Syarif. Jadi kalau oke. tadi Mas Syarif cerita mungkin beli di ATH ya di 5.500 kali ya tadi ya titiknya ya. Berarti kan kalau dirupiahin tuh sekitar 3 jutaan ya, 3 jutaan Mas betul. Arif ya. Dari 3 3,2 gitu. jutaan, 3,2 lah, 3,1. Sekarang harganya ada di 4.100 betul per Ya, 22 Juli. Tadi saya juga baru cek ya ada di 4.100-an. Berarti in rupiah ada di 2,4 kali ya. Berarti kan ya. udah lumayan drop tuh. Dan jangka panjang bro sekali lagi. Jadi jangan lupa bagi yang sudah simpan emas ya kembalilah ke jalan yang benar untuk menghold emas secara jangka panjang sesuai dengan instrumennya. Itu Oke, Mas tapi Arif. Jadi sebelum untuk kita pembuka. ngobrol nih Mas Aryo, Hmm, definisi short term and long term orang kan beda-beda nih. yep. Em, Dalam kalau misalnya orang yang udah punya emas gitu, if you can enlighten me and the listeners gitu ya, definisi megang emas jangka panjang itu berapa tahun sih Mas? Karena Ya, kan ada yang bilang setahun tuh udah cukup panjang gitu. Padahal kan buat investasi kayak setahun tuh pendek gak sih Mas? betul betul betul. Nah, ini setuju nih. Jadi sebelum kita diskusi lebih lanjut yang harus kita pahami adalah kita kembalikan lagi ke konsep dasar investasi. Nah, ini harus Oke. teman-teman semua eh, ingat ya.
Jadi kalau dari sisi periode waktu, jangka waktu ada yang pendek. Ya pendek itu kalau kita definisi secara globalnya itulah kurang dari 1 tahun, Mas Syarif. Mhm. Jadi selama dia masih di bawah 12 bulan lah, taruhlah ya. Nah itu masuk ke dalam kategori jangka pendek. Kemudian jangka menengah itu apa? Berarti di atas 1 tahun. Nah ini endingnya ini ada beberapa mazhab nih ya. Ada yang Mhm. bilang 3 tahun, ada yang bilang 5 tahun, atau bahkan ada literatur lain yang bilang jangka panjang itu pokoknya di atas 7 tahun. Jadi ada 3, 5, dan 7. Jadi kurang lebih Hmm. seperti itu. Nah, positioning ketika kita bicara dalam hal ini adalah spesifik ke emas atau ke logam mulia, berarti sebenarnya ya kalau kita menggunakan tiga mazhab yang berbeda tadi, yang pasti dia tidak dalam jangka waktu 1 tahun, Mas Syarif. Jadi Ya. teman-teman harus ingat ya yang bilang setahun emas itu udah pasti salah secara teori konsep dasar ya, investasi. Betul. Berarti pilihannya ya tiga, ya lima, ya tujuh. Yang paling dekat berarti 3 tahun. Itu bisa dikatakan sebagai jangka panjang. Ya berarti menengahnya dia di berapa? 1 sampai dengan 3. Tiga. Nah, atau ada juga yang lebih konservatif. 5 ngambilnya. Jadi antara 1 sampai 5 menengah, berarti di atas 5 dia masuk ke dalam jangka panjang. Ya atau yang paling konservatif atau yang paling pesimistis ya dia bilangnya di atas 7. Cuma menurut saya sih ya secara konsensus investasi 5 tahun itu sudah bisa dikatakan sebagai investasi yang memang masuk ke dalam periode jangka panjang. Berarti emas dalam hal ini ya diskusi kita hari ini adalah logam mulia sebenarnya optimal atau akan optimal ketika kita melakukan ya hold investasi atau hold emas itu di angka 5 tahun. Jadi kurang lebih itu, Mas Syarif. Jadi harus kita dudukan dulu secara konsep dasar investasi emas itu ada di posisi yang mana. Oke. Nah, um, let's talk about the price itself, Mas Aryo gitu. Gua ngelihat beberapa kali orang berbicara gitu ya, especially zaman-zaman belum kerja deh gitu. Waktu awal masuk kerja, kalau nabung emas aja, ini tidak ada volatilitasnya. Dan beberapa tahun kemudian masuk ke tahun 2026, volatilitasnya emas berasa nih Mas. I mean, kita berasa diajak ke bulan gitu ya dengan kenaikan harga yang dari mungkin di 2000-an tiba-tiba terbang gitu ke angka 5 ribuan begitu, Tuh, ya kan? US dollar by the way. Dan ini US kita dollar. ngomongin troy ounce. And Ya, then di 29 Januari sudah nyentuh di angka 5 ribuan lebih gitu, bahkan hampir menuju 5.600. tuh. Mulai kayak parachute tuh. Turun, turun, turun sampai akhirnya tembus di 3.900. Apa yang bikin emas bisa jadi kayak bener-bener parabolik nih Mas? Bahkan kayak naik turunnya berasa kayak roller coaster gitu dari 2000 2000-an 3000-an ke 5.500 dan drop ke 3.900 dan sekarang udah mulai di 4.000 gitu. Ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau kita bicara emas sebagai investasi, sebagai instrumen investasi, berarti kita harus sekali lagi dudukan dia ya dalam periode waktu yang memang sesuai dengan periode investasinya ya. Karena kalau Oke. kita lihat aja, kita tarik mundur ya, Mas Syarif dan teman-teman ya. Dari mulai 2006 kita tarik mundur, misalnya 10 tahun nih. Kenapa saya ambil 10 tahun ya? Karena dulu itu ada cerita saya nikah di 2016 Mas Syarif ya. Jadi gue kan Oke. beli beli mas kawin tuh gue inget tuh. Ah, Dan gue beli sendiri dan gue tahu ketika itu gue harganya ada di 500 sampai 600 ya. Dan ketika kita lihat dari kenaikan sekarang dari 500 ribu ya in rupiah per gram ya. Kemudian sekarang ada di 2,5 mungkin ya ada 25 26. Nah, itu peningkatannya 500% Bro. Padahal hmm, ya in rasional ya kenaikan gold aja selama periode 2016 sampai dengan 2026 itu cuma 221%, hmm, bro. Jadi bayangkan kalau naik 5 kali lipat berarti dia 400% ya karena 400 plus 1 jadinya 500%. Ini udah kebablasan nih ya. iya, Dan itu yang harus kita pahami ya sebagai investor ya dalam hal ini emas kita harus rasional juga ya. Satu ya apa yang menyebabkan ya saya sepakat tadi eh, sering dibilang emas itu safe haven lah istilahnya kan. Jadi betul, ya ketika kita beli emas harganya nggak mungkin turun. Nah itu betul, ya sebelum 2006 itu benar statementnya Mas Syarif ya. iya, Jadi 2025 akhir atau
kuartal 3 2025 sampai di sana benar ya. Atau sampai sebelum ATH ya itu benar ya. Sebelum all time high harganya itu benar. Tapi ketika dia sudah masuk ke 5.500 US dollar ya, per troy ounce tadi ya. Nah, itu sudah mulai anomali tuh ya. Jadi Hmm. faktor apa saja? Satu, yang pasti kalau bicara investasi ya dalam hal ini logam mulia dia ada yang namanya keterbatasan barang tuh. Nah, Ya. itu satu, namanya scarcity kalau kita di ekonomi, ya kita bicara kelangkaan, itu akan menyebabkan harganya terus naik. Satu, ya. Kemudian yang kedua, ketika demand-nya ini meningkat, ya. Nah, ini juga artinya orang yang mau beli emas banyak, sedangkan barangnya langka, barangnya sedikit, terbatas, menyebabkan akhirnya harga yang terbentuk itu menjadi ya terus naik sesuai dengan berapa kemampuan daya beli dari si investor itu Hmm. sendiri. Ya. Jadi itu yang dinamakan sebagai faktor internal. Jadi bagaimana emas dan keberadaannya mempengaruhi dirinya sendiri ya dari sisi industri. Nah, faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, eksternal ini yang menarik ya. Artinya kalau kita bicara emas, dia adalah logam mulia, dia adalah komoditas yang diperdagangkan di seluruh negara di dunia, tidak hanya di Indonesia, sehingga faktor global ini menjadi faktor eksternal yang harus kita waspadai. Ya, kalau kita lihat kenapa tadi saya bilang sebelum 2026 harga emas rasional, 2025 dan sebagainya. Tapi ya kalau kita lihat kondisi geopolitik ya, kondisi perekonomian di dunia, negara-negara di dunia itu menjadi faktor eksternal yang memicu akhirnya ya sudah barangnya terbatas ya, kemudian daya belinya ketika itu orang-orang pengen memiliki emas, secara internal dia naik. Saat Ya. faktor eksternalnya mendukung. Ya, apa faktor eksternal terjadi di kala itu? Mulai dari perang Perang. Ukraina Rusia, ya kan? Ya, akhirnya apa? Negara dunia juga cari aman, ya. Ya. Daripada saya masuk ke instrumen investasi yang lain, ya, lebih baik saya masuk ke dalam instrumen investasi yang secara nilai itu akan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di dunia. Ya, akhirnya banyak negara itu akhirnya menambah cadangan emasnya. Ya. Ya, artinya apa? Yang mau beli makin banyak lagi kan. Kalau tadi kita secara individual, saya, Mas Syarif, ya Mas Diki dan sebagainya, ya sekarang negara pengen beli juga. Artinya yang mau beli Hmm. makin banyak. Ya, kemudian nggak lama kalau setelah perang Ukraina dengan Rusia, muncullah krisis yang terjadi di Timur Tengah. Nah, itu makin menambah tuh, ya. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya Timur Tengah ya kayaknya perang terus gitu ya, mau Betul. Israel nyerang Palestina di Gaza ya, atau tiba-tiba Israel juga kadang-kadang juga suka iseng dengan negara-negara di sekitarnya ya. Yang terbesar memang ketika ya eh, menyerang ya Iran ya, Iran ya. Jadi Betul. itu menyebabkan ya kondisi global itu makin memanas tuh ya. Mhm. Udah di Ukraina di Eropa panas, di Timur Tengah panas ya. Di samping itu juga ya karena negara yang bertikai juga bukan sembarangan ya. Artinya dia punya Hmm. nuklir ya, dia punya senjata pemusnah massal yang memang ancamannya bukan hanya terjadi di negara yang perang saja atau di Ya. kawasan yang perang saja, tapi menjadi ancaman yang sifatnya global. Nah, dari internal dan eksternal itu ya menyebabkan mengkombinasikan akhirnya ketika semua negara berpikir emas adalah menjadi pilihan yang tepat ya menyebabkan harganya akhirnya saya bilangnya irasional. Kenapa saya bilang Mhm. irasional? Jadi di 2005 pertengahan 2025 pertengahan saya sempat bilang ya ketika itu ini harga emas paling banyak naik di 1,9 atau 2,1 dalam eh, gram rupiah per gram ya. Tapi gara-gara kedua faktor tadi menyebabkan harganya lari lebih banyak ya. Jadi kurang lebih itu Mas Syarif, Bro, yang bisa Ah, dijadikan sebagai faktor ya, internal dan tapi eksternal. tapi lucu juga Mas Aryo gitu. Ketika Ya, ngomongin soal faktor eksternal gitu ya, kita nggak bisa nutup mata deh gitu. I mean, a lot of people see the news kalau harga emas itu tuh biasanya bakal bullish gitu istilahnya ya. Kalau lagi ada perang begitu. Cuman kejadiannya di bulan Februari, Maret ya. gitu, atau mungkin setelah Lebaran, ketika 2026 ya, Bro ya. 2026, Siap. 2026, Eh, 2026, US sama Iran panas, harga emas malah drop tuh.
Ya, mulai 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 apa ya? Mulai mulai dia landing lah harganya, mulai merosot ke bawah gitu. betul. Ketika situasi perang, biasanya kalau kita ngeliat historis, emas naik. Tapi ketika Iran sama US pas perang, emasnya turun nih Mas Aryo. Ya, What happened gitu Mas? Apakah ya. orang ngerasa kayak, ini mah perang kecil-kecilan aja dan demandnya turun atau kenapa nih? Oke, ya ini benar-benar kalau kita lihat data lagi itu per Februari ya. Jadi kalau ATH-nya itu di akhir Januari itu di 5.500 hampir 5.600, Hmm, di Februari awal, Bro, itu dropnya itu luar biasa tuh, langsung ke 44 saya ingat tuh, ya. ya, Jadi ke 44. Nah, kalau sekarang kan udah 40, 41, 39 atau kemarin terendah ya. ya, Jadi tuh pergerakannya udah terbatas tuh. Tapi memang saya sepakat ya, di periode Januari Februari itu ya, itu memang adalah periode yang memang dari ATH langsung jeblok tuh. Jadi ya, jebloknya hampir, ya bayangin aja 1.150 ya, Bro ya. Per ya. troy dia turun ya. Gimana dengan harga emas di Indonesia dan sebagainya. Nah, ini yang menarik apa pertanyaannya? Oke nih, kalau dibilang external factors itu menjadi pemicu kenaikan harga emas, kenapa justru ketika misalnya di Timur Tengah memanas, harga emasnya drop? Ya. Hmm. Nah, ini adalah sebenarnya akumulasi. Kalau kita Oh. bicara di industri ya, kita bicara di investasi ya, ada yang namanya kejenuhan beli, Mas Syarif. Oke. Nah, kejenuhan beli ini yang menyebabkan ya orang itu yang tadinya mungkin saya, Mas Syarif, dan teman-teman semua udah beli emas, Hmm. ya, akhirnya kita ya entah uangnya mungkin sudah terbatas, ya, atau daya belinya sudah mentok, ya, artinya masa mau dikejar sampai 6.000, misalnya gitu ya, sampai 4 juta, ya, atau bahkan ada yang bilang sampai 5 juta, ya, dan sebagainya per gram rupiahnya, ya. Nah, akhirnya tuh yang mau beli itu berkurang demand-nya, Mas Syarif. Oke. Nah, kejenuhan membeli itu kalau saya lihat ya dari grafiknya secara teknikal, itulah yang menyebabkan ya kenapa dari akhir tahun 2025 ke awal tahun 2026 harganya melesat dengan sangat tinggi, tapi kenapa di awal tahun 2026 atau di kuartal pertama lah taruhlah ya sampai dengan Februari Maret justru harganya turun secara signifikan ya karena memang daya belinya sudah mentok tuh Mas Syarif. Jadi tidak Oke. mungkin lagi ya orang membeli terus ya ibaratnya kan kadang kalau kita bilang di Gen Z kan FOMO kan Betul. orang ikut-ikutan aja pengen beli terus ya padahal ya secara daya beli begitu dia bicara secara rasional kayaknya udah ketinggian nih. Nah, ketinggian Hmm. itu kata-kata atau pemikiran kayaknya udah ketinggian itu yang akhirnya secara psikologis menurunkan ya kemampuan membeli, menurunkan permintaan pembelian atas emas, yang akhirnya menurunkan dari harga emas itu sendiri. Gitu, Mas Syarif. Jadi dapat ya, Oke. kurang Dapat, lebih itu dapat, ada dapat. dampak psikologisnya. Nah, Nah, I'm trying to asking the apa ya netizens questions nih yep, Mas Aryo gitu. Gua yep, ngeliat di X di threads gitu ada yang bilang bahwa ketika emas harganya turun, ekonomi membaik. Ya ya, kan? Ini sekarang menurun nih. Report dari mungkin dari pemerintah bilang bahwa pertumbuhan ekonomi kita juga masih positif begitu di 5%. ya, Em, jadi wajar aja ketika situasi ekonomi global dianggap membaik, biasanya emas turun tuh begitu. Itu memang selalu berlaku kayak gitu apa nggak sih Mas? Karena kalau kita ngeliat situasi ekonomi global, kayaknya ya, nggak membaik-membaik amat gitu. Kita ngelihat situasi di Indonesia, eh, betul, kabar keterbukaan lapangan kerja itu nggak ya, sebanyak kabar PHK gitu kan. Berita nah, soal daya beli juga exactly, nggak sebaik itu, tapi harga emas ya, tetap turun gitu, Mas betul, Aryo. What betul, do you think betul. about this situation sih, Mas? Ya, nah ini keren nih netizennya nih ya. Jadi eh, kadang ya indikator atau sinyal dari perekonomian itu faktornya banyak, teman-teman ya, Mas Ya. Arif ya. Jadi ya harga emas secara global. Tapi menurut saya yang lebih signifikan yang tadi sempat Mas Arif singgung ya, adalah bagaimana kita bicara ya secara spesifik ke negara itu sendiri, Mas Arif. Ya, Oke. karena kalau kita bicara kondisi makroekonomi, taruhlah ya, ya, emas adalah salah satu dari indikatornya. Tapi Hmm. ya indikator lainnya justru banyak banget ya pertumbuhan ekonomi. Ya, harga emas naik, tapi secara pertumbuhan dia begini-begini aja. Ya, itu satu. Kemudian bisa aja inflasi, ya kan? Yo, bener gak sih kalau harga emas naik terus secara inflasi harusnya dia ya juga
mengalami kenaikan. Nah, itu yang ketika di akhir 2025 sampai 2026 itu yang tidak terjadi anomali. Jadi, Mas Syarif, harga Hmm. emasnya naik signifikan, ya, inflasi, pertumbuhan, justru dia stagnan tuh, ya. Kalau kita ambil di Indonesia saja ya, bahkan sempat ya kebijakan ekonomi yang dipilih atau yang dilaksanakan oleh tim ekonomi dari pemerintah kita, ya, akhirnya malah menggelontorkan, saya ambil contoh misalnya menggelontorkan kredit misalnya ya dengan harapan jadi pelumas perekonomian. Ya benar sih secara teori memang begitu, tapi secara praktek saya kembalikan lagi, apa yang mau diserap kalau daya belinya turun dan lapangan pekerjaannya juga nggak ada. Artinya apa? Pendapatan yang ada di masyarakat kita itu juga juga nggak banyak duitnya, bro. Jadi Mhm. percuma ya kita tingkatkan produktivitas produksi kalau ya perekonomiannya juga tidak bertumbuh atau tidak berjalan ya pertumbuhannya secara baik. Itu satu ya. Artinya banyak makroekonomi lain ya, pertumbuhan, inflasi, pengangguran saya sepakat ya. Ini kembali lagi ya, bukannya saya mengingatkan kembali dari target atau janji dari pemerintah kita ya, yang memang mau membuka lapangan pekerjaan banyak ya, saya tidak bicara jumlahnya ya, tapi justru yang terjadi adalah ketika sudah ada perlambatan ekonomi atau pertumbuhannya tidak terlalu signifikan ya, justru PHK yang terjadi sepakat ya, beberapa industri ya yang sifatnya signifikan menyerap tenaga kerja khususnya di Indonesia itu justru ya tidak terjadi ya. Nah, balik lagi Indonesia sebagai pusat produksi ya di dunia misalnya ya, mau dia fashion, mau dia elektronik, mau dia apparel dan sebagainya ya, kita butuh pasar juga ya. Mhm. Jadi ketika pasar dunianya, ketika marketnya itu tidak bisa menyerap, menyebabkan produksinya pun juga akan drop ya, Oke. pertumbuhannya akan drop ya. Nah, menyebabkan pertanyaannya, apakah harga emas itu berhubungan dengan kondisi atau sinyal Ekonomi. dari perekonomian secara global ataupun secara lokal gitu ya? Ya, jawabannya adalah belum tentu ya, karena banyak faktor-faktor lain ya yang memang mempengaruhi ya pertumbuhan atau perekonomian secara global dan lokal. Ya, kalau nggak ada konsumsi masyarakat ya, kita hemat-hemat tidak berbelanja, masyarakat ya uangnya yang beredar sedikit, ya otomatis pasti guliran ekonomi juga akan melambat. Menyebabkan apa? Menyebabkan ya secara perekonomian baik global ataupun lokal juga akan ikut melambat. Ya, nah itulah sebenarnya indirect effect tuh. Ya, secara nggak Hmm. langsung tadi nyambung dengan diskusi kita yang pertama. Ya. Ya memang dananya udah habis menyebabkan uangnya udah nggak ada di masyarakat. Ya harga emasnya nggak bisa dikerek terus sampai ke atas. Akhirnya dia drop sampai dengan di titik sekarang. Jadi logiknya dapat ya, Oke, Mas oke. Sarif ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mas Aryo, is it safe to say kalau sekarang udah mulai menuju ke harga rasional, Mas? True, ya. Kenapa saya agak senyum-senyum ya ketika kemarin dikontak sama tim Conversation Indonesia ya. Saya bilang, wah ini momentum banget ya karena kita harus merasionalkan pasar. Itu yang saya agak Hmm. agak 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 sebel juga kemarin ketika jadi 3,2, 3,1. Saya bilang, wah ini banyak juga teman saya yang akhirnya beli terus konsolnya setelah beli saya bilang ngapain lu beli, akhirnya saya bilang kan ini akan ke 25, 23, saya bilang akhirnya nggak lama kok ya dari mulai Februari itu sekarang Juli ya, artinya kurang dari 6 bulan harganya udah masuk ke rational price dan itu menurut saya ini saya sudah prediksi dari 2025 ini sebenarnya adalah harga yang memang secara namanya harga intrinsik ya ini ya masuknya ke sana sih, jadi kurang lebih dia akan adjust nih, cuma adjustnya nggak langsung drop banyak ya Mas Arif ya Ya. karena hari ini pun naik mungkin besok akan jadi 2,6 lagi atau 2,7 nanti turun lagi sampai akhirnya masuk ke 24 25 sih harusnya sih dia akan masuk ke stabil di sana. Oke, jadi bisa dibilang sih udah on progress buat nemuin rational price-nya ya, karena Bener situasi banget kemarin tuh Mas Syarif, belum oke. bener ya. Nah, jadi pertanyaan yang kalau kita misalnya lanjut ke berikutnya nih Mas, ini Ya, jadi obrolan yang masih dibahas sama banyak generasi gitu dari kalangan umur yang berbeda-beda. Ada yang bilang emas ini adalah barang investment, ya kan? Eh Bener-bener investasi gitu. Ada yang bilang enggak, ini bukan investasi, ini hanya pelindung nilai, kayak gitu. Mas Aryo. ya.
Lo ngeliatnya gimana nih Mas? Ini sebenarnya Oke, aset investment atau sebenarnya pelindung nilai sih? Karena kan ya kayaknya kalau nih, ditarik ke referensi yang luar negeri gitu, mungkin di Timur Tengah gitu ya, dari dulu harga kambing tuh 1 dinar gitu, nggak pernah ya berubah dari zaman Nabi. keren, Jadi ya pelindung nilai nih. Tapi ada yang bilang betul, grafik naik turunnya ini bisa jadi dianggap investasi karena ada keuntungannya di betul. situ. Mas Arya ngeliatnya gimana Mas? Ini keren nih pertanyaan dari teman-teman conversation ya. Jadi ini yang menarik adalah kalau kita bicara investasi, kebetulan saya 15 tahun di industri ya sebagai financial planner tadi CFP. Ya, saya melihat bahwa kenapa emas ini masuk ke dalam instrumen investasi di jangka panjang ya. Sedangkan kalau kita bicara istilah secara dari mulai standar emas ya gold standard zaman dulu tuh ya. Hmm? Jadi eh, ketika negara mencetak uang, nah ini Hmm. saya agak mundur ya. Kenapa dibilang safe haven? Kenapa dianggap pelindung nilai adalah dulu itu sebenarnya ya ketika standar gold ini menjadi acuan sebuah negara di dunia, ketika negara mencetak uang, negara itu juga harus menyimpan emas senilai itu, Mas Syarif. Ya. Jadi Hmm. gold standard itu dijadikan sebagai tolak ukur. Ya makanya tadi saya sepakat harga kambing di Timur Tengah dia nggak akan berubah secara standar emasnya atau standar Ya. goldnya. Itu yang terjadi ya. Cuma makin ke sini ya kan, ya, nyetak uang semakin banyak. Ya, taruhlah negara-negara adidaya, saya nggak sebut ya negaranya, dia cetak uang terus. Ya, konsekuensinya apa? Kalau dia masih pakai gold standard adalah dia harus menyimpan cadangan emas lebih banyak dari sebelumnya. Nah Ya. itu yang nggak bisa dia dia penuhi. Ya, artinya karena negara adidaya suka-suka gue kan, ya Betul. udah gue rubah aja yang tadinya sebenarnya negara dunia itu lebih stabil, akhirnya cetak uang sesukanya tanpa ada standar ya yang menjadi pelindung nilainya, ya akhirnya terjadilah inflasi yang cukup besar ketika itu ya di salah satu negara adidaya ya, inflasinya jadi Great Depression bilangnya, jadi kurang Hmm. lebih seperti itu. Nah keterusan sampai sekarang bro, nah akibatnya apa? Akibatnya adalah ya kalau dibilang lindung nilai, masih bisa ya, masih Masih bisa bisa. ya. Tapi balik lagi jangka waktunya ya harus kita sesuaikan dengan sejauh mana yang mau kita lindungi ya. Oke. Ya. Nah, yang kedua adalah kenapa dia bisa jadi pilihan investasi yang tadinya dia hanya sebagai pelindung nilai mata uang, akhirnya itu menjadi berubah fungsi nih Syarif ya. Oke. Jadi dia yang tadinya hanya ya bagi kita orang biasa, ah itu mah cuma buat perhiasan aja. Berpikir Oke. seperti itu. Cuma ketika dia naik dari 50.000, taruhlah ya. Mungkin ketika merdeka cuma berapa ribu, ya. Sekarang sudah 80 tahun, sudah berapa juta. Nah, menyebabkan dia menjadi instrumen investasi. Dan menurut saya dua mazhab ini, mau dia sebagai lindung nilai ataupun sebagai investasi, ini dua-duanya sama-sama benar. Asalkan Mhm. kembali lagi, kita harus dudukan ya tujuan kita memiliki emas itu untuk apa. Ya, jadi kalau kita Oke. di perencana keuangan, ya apapun investasinya, apapun instrumennya, ya kita harus dudukan tujuan kita berinvestasi instrumen tersebut atau dalam hal ini emas ini buat apa. Kalau buat setahun 2 tahun, seperti tadi yang saya jelaskan di awal, ini kurang cocok. Tapi kalau Mas Syarif pengen buat tujuannya 3 tahun, 5 tahun, wah ini pasti optimal secara returnnya. Jadi gitu Mas Syarif. Jadi dua-duanya sama-sama benar, ya grade A dia mau dia sebagai lindung nilai atau dia sebagai investasi. Tinggal ngelihat cara investnya ya, bukan yang kayak Benar, beli naik 10 pips dikit jual gitu, bukan yang kayak gitu ya Mas Aryo ya, bukan trader ya. itu bukan trader benar. Itu lebih spekulasi itu ya bro ya. Jadi itu juga harus diluruskan sih. Tapi nggak apa-apa nih momentum juga nih di diskusi kali ini nih, biar Karena teman-teman banyak banget tahu. Mas Aryo yang I mean di live TikTok pun juga saya ada yang live trading gitu loh, dan XAU jadi salah satu hal yang dijual beliin, jadi kayak Tuh, oke, tuh, menarik menarik. tuh, Nah tuh, Mas tuh. Aryo, kita Ya, ngomong soal penurunan harga lagi deh. oke. A lot of people asking to em, akun-akun besar di sosmed gitu ya, dan juga mungkin orang-orang yang sering banget ngomongin keuangan, sampai kapan tren ini tuh ada penurunannya. Ada yang Ya, ilmunya macam-macam tuh, ada yang nyebut ABCDE, ada yang coba ngasih kayak level of resistance-nya di angka segini apa segini dengan ya, analisisnya macam-macam gitu. Eh I'm not asking when,
karena sepertinya akan jadi ahli nujum and it's not our style to talk about it, ya kan? Meskipun memang ada ilmu caranya gitu buat ngitung itu. Ya, Tapi sebenarnya kalau jadiin pertanyaan adalah, is it that easy to predict, Mas? Bukan ya, menggampangkan ya, tapi apakah emang segampang itu buat precise nentuin ini kayaknya cuma sampai November, ntar bakal bounce back lagi deh gitu. oke. Bisa ditentuin exact gitu nggak sih, Mas? Bisa ya. Jadi ini juga menarik nih. Sering banget nggak cuma nanya teman-teman ke conversation ya. Jadi saya sering tanyain ya. Pertanyaan pertama adalah berapa eh, harga realnya atau harga Hmm. intrinsik stabilnya ya. Tadi kalau untuk menjawab ini ya, tadi kita pakai data mundur aja tuh, Mas Arif. Jadi Oke. mundur 5 tahun, 10 tahun ya. Atau paling enak tuh agak jauh biasanya agak signifikan tuh ya. Kalau kita lihat harga emas dunia di 10 tahun terakhir tuh naiknya 221% tuh. Berarti Hmm. kalau kita bagi 10 aja biar gampang, saya ambil 10 tahun ya. Itu irrasional sebenarnya kalau kita mau bicara keuntungan emas tuh sebenarnya setahun berapa sih ya. Ya. Nah, saya selalu pakai data historis ya itu sekitar 22 sampai 23% per tahun, Mas Syarif. Nah, ini yang menarik nih ya. Lah, Mas Aryo di awal tahun aja tuh udah 5.500 atau hampir 5.600 per troy ounce-nya ya. Berarti kalau dia plus 23% tadi atau 20% tuh kayaknya udah nggak mungkin tuh. Nah, Ya. kita tariknya agak mundur tuh, Mas Arif. Jadi adalah kita tarik in rasional itu sekitar di pertengahan ya atau Q3 dari 2025. Nah, itu udah masuk ke harga rasional tuh. Dan memang kalau kita bicara harga rasional tadi ya, kalau saya prediksi sih dia tidak akan nyampe lagi di ke 5.000 kayak seperti kemarin ya. Ya, dia akan bergerak di 5.000 4.000-an ya. Artinya kalau sekarang 4.100 ya mungkin besok naik ya, besoknya lagi turun ya selama tidak ada signifikan eh, berita ataupun signifikan isu, dia akan berada di sana. Nah, ya, pertanyaan kedua ya, berarti secara nilai kalau dia udah menyentuh-nyentuh misalnya kita agak lebarin ya, hari ini berarti masuk ke 24 misalnya 2.400.000 ya. Ini kita pakai emas dunia dulu ya. Nanti saya Ya. akan masuk ke Indonesia. Unik juga negara kita nih, agak-agak aneh juga ekspektasinya tinggi Ya. banget kayaknya terhadap emas ya. Ya. Terus pertanyaan kedua kapan? Nah, kalau kita taruhlah 2026 itu sudah sampai di penghujung Juli, artinya sudah tersisa sekitar 5 bulan lagi ya. Harusnya kenaikannya ya, instability harusnya dia tidak akan ada letupan ke atas lagi, Mas Syarif. Oke. Ya, karena apa? Di 55 menuju 56 itu US dollar per troy ounce ya, itu udah titik puncaknya tuh. Ya, Hmm. artinya dia akan sisi stabilnya ya di harga tadi 25 atau 26 ya. Kemudian ya kecenderungannya ya kalau kita bicara sekali lagi investasi ya, justru di akhir ada beberapa isu ya. Taruhlah di Indonesia misalnya isu Lebaran itu hari raya itu menjadi penting tuh ya. Ya. Biasanya hari raya itu yang menjadi faktor orang itu Jual. mengeksekusi atau menjual emasnya ya. Ketika menjual banyak biasanya harganya ya justru Makin naik. berkebalikannya dia akan mengalami penyesuaian penurunan. Nah, bagaimana dengan isu ya? Kalau kita pisahkan ada kuartal 1, 2, 3 dan 4 ya. Nanti kalau kita lihat datanya justru di akhir tahun itu ya kalau bicara normal tidak seperti akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026 itu harusnya justru dia akan landai ya kecenderungannya Hmm. akan turun. Kenapa? Satu ya kalau kita bicara investasi ya biasanya ya kami di industri ya justru akhir tahun itu adalah kita harus memperlihatkan kinerja dari investasi kita tuh gimana caranya ya, kita harus eksekusi kita nggak bisa pegang terus ya kita harus realize keuntungan kita ya ini secara investasi ya atau kalau kita yang bukan benar-benar pengen investasi jangka panjang tadi yang Mas Syarif cerita ya kita akan jual ya karena kecenderungannya kalau di investasi itu ada namanya January effect. January effect Ya. itu adalah ketika ya seluruh portfolio itu di rebalancing namanya Hmm. Mas Syarif. Termasuk salah satu yang menjadi pilihannya adalah emas. Rebalancing dia akan kebentuk lagi tuh harga baru. Ya, dimana kalau biasanya harga baru ini dia akan menyesuaikan dulu turun, ya baru dia akan naik lagi di kuartal
satu akhir sampai dengan 2 dan 3 awal. Jadi kurang lebih logiknya akan seperti itu. Tapi balik lagi ya, kita bukan dukun dan tidak punya mesin waktu Doraemon kan, ya. Jadi kita hanya memprediksi saja selama tidak ada berita, tidak ada informasi yang signifikan dan kayaknya sih udah lebih stabil ya isu-isu yang terjadi selama 2 bulan terakhir taruhlah ya menyebabkan harusnya sih tidak ada hal-hal yang memicu letupan harga logam mulia signifikan seperti di awal tahun. Global, bro, ya Global. kan? Beda kalau di sini. Global, ya. Dari datanya dari benar 5.560 tertinggi ATH sekarang 4.120 20 30 ya. Gimana dengan lokal market artinya di Indonesia? Nah, ini yang menarik ya. Tadi saya cerita ya. Kenapa kalau kita jadikan acuan sebagai emas emas harga itulah misalnya salah satu produksi di Antam misalnya, padahal tuh masih banyak lagi tuh ya. Misalnya ada BUMN ngeluarin juga ya Galeri 24 ya. Kemudian swasta juga sekarang udah mulai menjadi pemain ya, artinya udah jadi produser dan marketing juga ya. Ada dari Harta Dinata ya, ada juga dari selain dari Pegadaian tadi ya, selain Antam ya, terus ada lagi dari UBS ya. Saya Biasa. ambil 4 inilah yang ada di pasar lokal kita ya. Ya, kalau kita lihat ya, ini eh, saya sebagai perencana keuangan ya, ini juga anomali nih. Coba nanti teman-teman ya lihat dari keempat harga ini ya, emasnya sama-sama 24 karat, sama-sama eh, murni ya, Ya, tapi harganya signifikan, bro. Ya, kerasa sih itu. terasa. Kerasa Ya. sih. Tapi pas saya tanya kenapa, misalnya Antam taruhlah kita head to headin sama yang swasta, misalnya Arta Dinata ya, atau sama Ya, Pegadaian, Galeri 24 dan UBS, kenapa dia positioningnya lebih tinggi? Ya, ternyata ya secara global harga emas Antam ini punya positioning memang ya berbeda dari sisi sertifikat yang sudah diakui ya. Kalau kita bicara di oh. pasar dunia di London ya, Hmm. kenapa dia emas beda dengan yang 3 lainnya ya karena dia sudah punya sertifikat sertifikatnya ini. Itu yang menyebabkan dia positioning lebih tinggi ya. Tapi kembali lagi ya, saya pengen merasionalkan pasar lagi ya. Bukan saya tidak pro dengan emas Antam yang diproses Antam juga, tapi come on guys ya, we have several option. Ya kalau kita mau investasi emas, sebenarnya banyak. Ya. Emas digital pun menurut saya kondisi sekarang itu juga sebenarnya bisa dijadikan sebagai pilihan dari investasi. Dan teman-teman nggak usah takut soal emas digital nanti hilang. Nggak juga. Ya bahkan di Pegadaian itu sih dia sudah mulai eh, ada emas digital ya dan bisa dicetak ya. Oh satu Ya, lagi ada BSI. BSI itu juga bagus ya. Jadi dia juga eh, salah satu pemain besar juga di market emas di Indonesia itu juga eh, produksi juga. Nah, anomalinya apa di Indonesia? Kalau tadi emas di dunia mungkin per hari ini tadi kita hitung di 2.400, di 2.400.000 per rupiah, rupiah per gram. Ya, tapi kalau kita lihat emas-emas yang tadi saya sebutkan itu harganya di atas, bro. Coba nanti teman-teman ya, cek ya. Kalau pas dengar diskusi kita hari ini, cek ya. Per tanggal 22 Juli 2026 ya harga emas di 5 tempat tadi ya Antam, BSI, Pegadaian ya, kemudian UBS, Harta Dinata ya, itu pasti di atas harga emas dunia ya, ya. Nah, itu saya bilangnya gini, Mas terus overprice dong, orang sering bilang kan betul. kemahalan dong, enggak juga ya. Justru disitulah cara kita ya melihat dalam masa depan itu kita akan berekspektasi seperti apa. Jadi saya bilang yang beli Hmm. mahal itu nggak salah. Ketika Mas Arief beli di 3.200.000 misalnya ya, ya itu nggak salah. Kenapa? Ya berarti ekspektasi Mas Syarif atau teman-teman semua yang sudah membeli emas ya ada di angka tersebut. Tinggal adalah menunggu kesabaran, bro. Ya, Oh, oke. kapankah harga emas tersebut ya, let's say yang tadi kita bicara data historis 23% terjadi misalnya per tahun ya. Hmm. Berarti misalnya sekarang ada di harga 25 ya, tambah 25%, taruh lebih gampang ya. Hmm. Berarti dia akan seperempatnya dari 25 adalah 600.000 600.000. ya. Berarti tahun depan dia akan ada di harga 31. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi in rational ketika 23% ini sudah menjadi pattern ya,
dia akan nambah tuh 600, besok lagi nambah 700. Jadi teman-teman hold pun itu adalah sebuah hal yang lazim dalam kita berinvestasi. Jadi itu yang mau saya sampaikan, kita compare global pricing dengan local pricing. Gitu, Mas Arif. Oke. Hmm. Soalnya kalau ngomongin soal harga beda-beda dari yang main yang nyetak gitu ya Mas ya, Ya, kulit ari rusak aja berubah harganya tuh. betul. Itu kayak oke gitu kudu bener-bener hati-hati banget. Bener. But Atau anyway, sertifikatnya kena air ya, kadang lecek. nah Itu juga itu main ngaruh banget ya. harga. Atau sertifikatnya hilang, itu juga ngaruh. Saya bilang, waduh, padahal secara logam mulia itu bener-bener asli 24 karat. Ya. Iya Tapi iya nggak iya. apa-apa bro, itulah Indonesia kan. Nah, beda beda negara beda market emang. Tapi nih, Nah, it's good. maybe it's gonna be my last questions gitu, Yap. Mas Aryo. Yang beli di pucuk banyak banget, ya kan? Mm-mm. Yang beli di all time banyak banget. Em, Alhamdulillahnya nggak masuk situ, gitu ya. Posisi masih di 1718 gitu. Jadi kayak Mantap. mau turun segimana juga kayak masih aman gitu. Sombong gitu enggak. Satu tujuh tuh 2025 tuh kayaknya tuh ya. 2025, Benar, 2025. benar. Ya, Lumayan lumayan kehitung all in waktu itu. ya. Em, Tiba-tiba sekarang banyak orang yang gampang gitu, mau cut loss atau mau di keep, Ah, ya kan? Ada orang yang kayak desperate karena mungkin butuh duit inilah, butuh duit itulah di tengah tuh. situasi ekonomi yang sekarang. em, yang ngomong mau cut loss banyak banget. Padahal Ya, kalau tadi pakai hitungannya Mas Aryo, sebenarnya kalau dihitung 20%, anggaplah di tahun ini tuh di 2,5 gitu ya, final price di ya, 2026. Toh setahun lagi di keep juga bakal balik ke harga nutup. awal kok gitu. Benar, Bakal nutup. benar. Nah, what should we do? Kalau misalnya emang udah Ya, terlanjur nih Mas beli di ATH gitu, yang tinggi ya, banget. Sekarang GP 1.400 USD per betul. ounce ya gitu. What should we do, Hmm. Mas? Nah, ini keren nih ya. Sebenarnya ada beberapa eh, pemikiran ya. Satu, kalau kita nggak butuh duit nih, bro, udah hold aja. Ya, artinya nih memang posisinya yang memang dia the real investor ya. Jadi dia mau ngikutin konsep dasar investasi emas 5 tahun ya. Berarti bayangin ya kalau 20 prediksi saya 20% itu terjadi setiap tahun ya. 5 tahun aja ini udah 100% sebenarnya kan. Ya. Ya. Jadi itu yang paling rasional ya. Jadi hold kalau dia memang tidak butuh uang, tujuannya berinvestasi secara serius ya. 3 sampai 5 tahun dia akan optimal ya. Jadi jangan 1 sampai 2 tahun. Biasanya itu masih agak volatile. Yang kedua, orang yang secara investor setengah-setengah nih, ya. Hmm. Investor iya, kadang kalau lihat cuan jadi spekulan, kaget kan, oh jual aja nih, udah naik 10% jual, ya. Padahal kalau dia sabar dikit, ya, dia bisa dapat return lebih optimal, lebih gede, ya. Berarti kalau yang setengah-setengah atau uangnya sebenarnya bukan uang dingin untuk dia berinvestasi, ya. Kalau saya sih lebih menyarankan ini out of the box ya, ya. Yang pernah saya lakukan itu adalah kalau memang ekspektasi kita terhadap emas itu lebih optimis ya, itu bisa pakai mekanisme gadai, Mas Syarif. Ya. Oke. Jadi gadai emas itu, kenapa saya jadikan kalau yang pilihan sebagai orang yang setengah-setengah ya, jadi emasnya itu tetap punya kita, bro. Ya. Cuma memang kita titipin, saya bilang ya, titipin dulu aja. Ya. Lembaga-lembaga silakan teman-teman. Ini juga mungkin bisa jadi bahasan tersendiri nih, gadai mana yang paling bagus ya. Teman-teman harus harus Ya. riset sendiri, harus survei sendiri datangin ya. Kalau saya dulu karena saya anaknya iseng ya, saya datangin tuh semua lembaga gadai ya. Ada yang potongannya gede, ada yang adminnya gede, bahkan ada yang bunga bagi hasilnya gede. Ya itu jadi cost kita tuh. Harus teman-teman ingat. Tapi kenapa pilihannya gadai? Ya, karena kalau teman-teman sabar aja tadi yang saya bilang ya, kondisi jangka pendek mungkin memang dia akan stabil di 25-26. Tapi kalau Hmm. teman-teman sabar aja ya. Taruhlah setahun dia naik 20% itu akan nutup tuh secara signifikan. Toh kita juga tidak kehilangan barang. Nah, itu yang jadi pilihan tuh. Jadi cara kedua ya kalau yang mau setengah-setengah ya gadai aja lah ya kondisinya ya. Nah, yang ketiga yang memang kondisi butuh uang nih Mas Arif ya. Nah, Jadi mau nggak mau pilihannya no option tuh we have to ya. sell. Ya Mau dia nggak mau harus cut loss jual. Mas ya. Benar. Dan jual ini juga pengalaman saya ya. Karena sekali lagi saya orang iseng, teman-teman harus riset juga ya. Jadi ngejual itu jangan pasrah orang ya. Ya, sekarang ini banyak pilihan-pilihan
orang-orang baik secara individual ataupun secara institusi yang memang berani membeli barang dengan harga yang lebih optimal. Ya, kenapa saya bilang Ya, harga yang lebih optimal? Kalau pasrah itu kan beli di harga jual di harga buyback kan, tahu sendiri itu marginnya ya, bisa selisih 10% sendiri misalnya atau 20% sendiri ya. ya, Sehingga apa? Ketika kita jual pasar di situ udah masih kita loss loss 20% tuh dari harga ya, sekarang. Apalagi kita beli di harga ATH kan di 3,1 jual di 25 berarti 10% misalnya kejual di dua puluh di empat dua misalnya atau tigaan di dua puluh dua koma tiga dua. ya. Itu berarti hampir 900.000. Itu signifikan. Nah, sekarang itu banyak pilihannya karena kita lebih open ya. Mau individual, mau dia sekali lagi, individual ini juga bisa dijadikan sebagai pilihan ya. Di sosial media banyak lah. Kemarin juga saya iseng nih ya. Saya kan anaknya iseng lagi ya. Itu saya jual Hmm. sebagian ya. Kayak saya mau lihat kayak apa sih transaksi secara individual artinya tidak institusional ya. Hah, Harganya jauh lebih bagus daripada institusional ya yang kita pasrahkan tadi, Bro. Jadi itu bisa jadi pilihan. Jadi oke. jangan berpasrah diri dengan kondisi buyback yang menurut saya agak margin agak kejauhan ya, itu juga bisa jadi pilihan. Dan biasanya brand-brand yang tadi memproduksi emas emas secara langsung, 5 brand tadi ya, itu harga buybacknya marginnya beda-beda tuh, teman-teman. Jadi teman-teman harus pandai Ya, juga ya. Yang harga paling tinggi marginnya paling gede, justru yang harganya menurut saya lebih rendah itu marginnya lebih masuk akal. Jadi sekalipun kita berpasaran kita jual ke produsen, itu harganya akan lebih signifikan bagi kita. Jadi ada 3 kondisi tadi ya, Mas Arief dan teman-teman ya. Kalau kita memang mau investasi, uangnya uang dingin dan santai aja lah, hold aja. Ya. Prediksi saya kalau dia naik secara rutin di 20%-an, itu harusnya tahun depan udah fight back tuh di 3 komaan ya. Terus kemudian yang kedua, ya. kalau yang nggak perlu-perlu duit banget sih, cuma ada perlunya juga. Lebih baik digadai, dipikirkan saja. Cari riset, teman-teman riset sendiri gadai mana yang paling optimal, baik dari sisi uang yang diperoleh ataupun biaya-biaya yang muncul. Yang ketiga, kalau terpaksa harus jual, ya saya bilangnya saya tidak berpasar di terhadap produsen. Coba cari orang-orang baik secara individual ataupun secara toko ya yang berani ngebeli di harga yang lebih optimal. Jadi marginnya tuh nggak beda jauh dari harga beli di pasar. Jadi kurang lebih gitu. Itu Mas Arif, semoga bermanfaat Oke. loh. Ya. Tambahan satu pertanyaan deh kalau gitu. Boleh. Masih worth to buy nggak sih, Mas? Waktu Worth to buy baik, nggak? kita lihat ya hari ini ya taruhlah ya. Saya juga belum cek nih. Ya, taruhlah sekali lagi kita jadikan acuan Antam aja ya biar lebih gampang ya. Yes. Antam hari ini ya per Antap tuh kayaknya masih siang di ya dua biasanya. koma lima, 2,6 gitu deh. Iya, Harga benar. Antap hari ini. Ya kan, yang Antam hari ini benar. Dua Dua enam enam tiga tiga lima. lima, ya kan? Dua enam tiga Betul. lima tadi sedangkan in rasional kita ngitung ya emas gold gold standar pakai troy ounce itu ada di 224 lah ya kita genepin ya. Nah, berarti masih ada Ya. margin Hmm. 200.000 tuh Mas Syarif. Dua Artinya ratus masih ribu ada ya. hampir mendekati 10% lah ya yang margin di sana. Nah, clue-nya apa? Ya sekali lagi saya tidak terafiliasi dengan produsen emas manapun ya. Coba teman-teman in rasional kita udah tahu harganya di 25 kondisi sekarang ya. Sorry di 24 ya. Carilah harga produsen yang mungkin mendekati harga itu ya. Jadi apakah Oke. worth it to buy? Secara investasi masih Mas Syarif, tapi dengan periode investasi jangka panjang tadi ya, rutin beli. Gue pun lo bilang masih rutin beli, masih rutin. Tiap bulan gajian nih besok nih tanggal 24 ya. Ya beli Hmm. aja segram, segram, segram kan kalau ada lebih 2 gram, 3 gram dan sebagainya. Itu masih oke, tapi sekali lagi dikembalikan lagi ke tujuannya adalah untuk investasi jangka waktu yang relatif panjang, 3 atau di atas 5 tahun. Itu Mas Arif. Semoga bermanfaat. Oke. Seru banget obrolannya ini. Kayaknya bisa berguru setelah recordingnya di stop gitu karena ada aset yang lain bisa diobrolin. But that's it for this episode Sobat Isi ID. Mas Aryo, thank you so much for the time. It's such an Thank honor you for us Mas ngobrol Arif sama dan Mas Aryo ya. teman-teman conversation ya. Oke, semoga kita bisa ngobrol lagi di next episode Mas Aryo soal investment dan Boleh. lain-lain. But sure, nanti ditunggu undangannya.
pasti bakal Siap. gitu ya. Oke. Oke. Siap. Semoga bermanfaat ya semua teman-teman ya yang dengar mungkin nanti dari podcast atau dari output dari hasil diskusi kita. Ya pokoknya pesan saya adalah jadilah investor yang rasional. Itu poin pentingnya ya. Jadi jangan FOMO, jangan ikut-ikutan, jangan terjebak ya. Jadi kita harus lebih rasional, riset sendiri, lihat ya informasi. Sekarang toh sudah banyak ya informasi yang sifatnya terbuka dan bisa diakses dimanapun. Itu Mas Arif dan teman-teman, semoga bermanfaat. Thank you kesempatannya. Thank you so much Mas Aryo, and that's it for this episode Sobat Isi ID. Jangan lupa follow sosial media kami di @conversationidn. Cek juga proyeknya Mas Aryo deh, rencanaku.id. Itu Ya, bisa siap. dicek website-nya. Apalagi sosial media. Ada Mas Aryo? Sosial media rencanaku.official. Rencanaku.official. Silakan langsung dicek aja Sobat Isi ID Ya. ya. So, that's a wrap. Sobat Isi ID, see you on next episode. Have a nice day and wassalamualaikum. Kamu telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.